Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai suatu materi di mana saya akan memperkenalkan peralatan dan bahan-bahan di dalam instalasi penerangan suatu rumah tinggal atau gedung atau bangunan, di mana peralatan atau bahan-bahannya yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan itu pun mudah kita dapatkan baik di dalam di pasaran di sekitar kita atau di toko spare part yang memang khusus menjual alat-alat untuk kelistrikan. Pertama-tama kita akan memulai dari ada ini MCB. Ini MCB satu pas, banyak dijual di toko material atau di toko spare part listrik. Ini MCB satu pas untuk tegangan 220. Untuk ampernya silakan sesuai dengan kebutuhan yang disarankan sama PLN. Kemudian ini untuk di rumah tinggal. Kemudian ini ada lagi MCB yang agak gede, agak besar, yaitu MCB 3 pas. Gunanya untuk sumber tegangan yang 380. Jadi ini digunakan untuk industri-industri yang menggunakan sumber tegangan atau PLN yang tenaganya atau sumbernya agak gede. Nah, dari dua MCB ini ada tempat dudukannya yang namanya rel, tapi biasanya kalau dijual di toko itu biasanya sudah ada kemungkinan biasanya dia tidak tahan karena bahannya dari plastik dudukannya, makanya kita suka pakai rel ini diganti tambahan. Gampang memasangnya, tinggal kita pasang aja di belakang karena MCB nya ini sudah ada dudukan pengaitnya, jadi kita tinggal pasang seperti ini aja. Karena di belakangnya ini udah ada pengait untuk membuka dan menutup. Nah, kalau untuk membukanya ini kita pakai T-pen, bisa ditarik seperti ini. Sama yang untuk 3 pas yang juga ada di bawahnya, ini kita pakai T-pen atau pakai obeng yang pipi yang kecil. Dan ini ada dudukannya buat dudukan relnya, ini otomatis nanti ngeflex. Sama juga yang untuk satu pasnya seperti ini. Jadi kalau kita pasang seperti ini, nah ini dia kunci seperti ini. Tuh, jadi tinggal kita mainkan geser-geserkan. Jadi sesuai kebutuhan mau berapa MCB yang kita pasang nanti untuk satu pasnya, kebutuhan kita di rumah atau di tempat kita kerja. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di dalam pemasangan instalasi listrik kita biasanya menggunakan saklar untuk menghidupkan atau mematikan beban atau lampu yang akan kita pasang. Kita pakai untuk pertama saklar tunggal yang sering kita pasang, dan itu ada di rumah di dekat kita di sekitarannya. Itu saklar tunggal. Saklar tunggal hanya ada 2 titik, yaitu satu untuk sumber dari PLN ya, yang kemudian satu titiknya lagi ini untuk ke beban atau ke lampu. Nah, ini saklar tunggal. Silakan kalau mau ada di Google bisa dipelajarin lebih lanjutnya. Tuh. Nah, ini untuk menghidupkan atau mematikan dengan satu lampu, boleh 2 lampu, boleh 3 lampu, boleh, dan bisa saja dengan sistem dirangkai sebagai dirangkai paralel. Tuh. Jadi kemudian kita juga sering di rumah
atau di bangunan atau di gedung, yang kita sering pasang adalah buat tambahan sumber tegangan atau namanya kotak kontak atau stop kontak atau bahasa kerennya tempat colokan, dan itu biasanya nempel di dinding. Nah, dua alat ini, bahan ini itu biasanya kita pakai namanya dudukan tempat mereka dipasang di dinding. Nah, ini udah satu paket atau satu set. Boleh bentuknya yang persegi 4 seperti ini atau mau yang bulat seperti ini. Nah, seperti ini. Ada mangkokan yang bisa ditempel ke dinding. Gunanya apa? Biar nanti tidak terjadi pasir atau kotoran apa-apa yang masuk ke dalam tempat kita pemasangan stop kontak ini atau saklar ini, ya. Tuh. Nah, cara pemasangannya mudah, gampang. Ini masukin, kemudian di belakangnya sudah ada lubang, kemudian di sini juga nanti kita siapin ada satu lagi namanya pipa paralon untuk kelistrikan. Nah, itu nanti masuk, hanya ada pipa seperti ini. Ini buat masukin dari atas sampai ke bawah, itu masuk kabel. Kabelnya yang kita pakai adalah kabel NEA. Silakan ukurannya sesuai dengan kebutuhan ukurannya. Oke, lanjut. Setelah kita pemasangan saklar dengan kotak kontak, kita pemasangan untuk beban. Bebannya itu adalah lampu atau apa aja, silakan. Mau beban untuk setelah dari stop kontak ini untuk ke komputer, ke TV atau ke kipas angin atau ke lampu. Nah, kalau lampu kita pakai fitting, banyak macamnya, banyak modelnya di pasaran, di toko. Dengan inti, dengan catatan, ya, ini ada di tengah-tengah, ini ada di tengah-tengah, ada lidahnya. Kemudian yang di pinggir ini juga ada besi atau plat seng di dalamnya. Dan ini adalah yang kalau di tengah ini sebagai lidah untuk yang tegangan atau pasah dari PLN. Sumber pasah dari PLN ini untuk sumber pasah. Sedangkan yang di pinggir, yang di sisi-sisinya itu adalah untuk netral. Nah, untuk pasah kabelnya silakan warnanya, ya, mau hitam boleh, mau merah boleh, mau coklat boleh. Tetapi untuk yang di sisi fitting lampu, ya, itu harus warna biru. Jangan dipakai kalau misalnya ada warna kuning, ya, apalagi pakai kuning strip warna hijau. Nah, itu nggak boleh sama sekali. Jadi yang di tengah ada lidah itu untuk sumber tegangan pasah. Kita pergunakan kabel warna hitam, merah, kuning, ya. Nah, nanti kita lihat ini yang posisinya yang mana untuk lidah apinya ini, lidahnya yang tengah. Nah, ini kita bisa lihat di sini, ini lidah, berarti ini sumber pasahnya. Kemudian yang sebelahnya itu ada untuk netral. Nah, jadi kalau kita memasang saklar tunggal, ya, saklar tunggal, ini ada saklar tunggal, ini ada fitting lampu, ya. Tuh, ada sumber dari PLN masuk ke titik yang warna putih, kemudian keluar lagi, ini langsung ke lidahnya yang tengah, yang di fitting lampu, yang dari merah ini. Dari merah ini sambungin ke skrup yang ada di fitting lampu yang untuk di tengah-tengah lidah. Yang netralnya mana? Nanti kita ambil untuk warna birunya. Jadi seperti itu. Nah, sama juga. Yang untuk stop kontak juga seperti itu. Warna merah boleh silakan.
satunya lagi untuk netral warna biru. Tuh. Dengan catatan, ini ada tulisan yang kita baca dari depan atau dari muka seperti ini ya. Peraturan dari PUIL PLN ya, untuk sumber tegangan atau pasa harus di sebelah kiri, netralnya di sebelah kanan. Itu syarat dari PUIL. Jadi pasahnya yang di sebelah kanan, kemudian yang dipasahnya di kiri, kemudian yang satunya lagi netralnya itu di kanan. Oke, sampai sini. Nah, setelah fitting lampu kita pasang tadi, kita memerlukan adanya pedus, kemudian kita perlu juga kardus yang 4 seperti ini. Nah, ini gunanya kalau kita pasang kabel seperti ini, nanti di sini ada buat sambungan. Nah, seperti sini buat sambungan. Nah, ini gunanya seperti ini. Nah, inilah gunanya. Tuh. 3 lubang masuk, terserah dari mana aja, silakan. Ya, ini juga ada yang 4 lubangnya. Kemudian nanti ditutup, ada penutupnya. Oke, lanjut. Kemudian ada saklar seri, ini sama aja. Ada 2, banyak juga di pasaran. Kalau saklar seri ada 2 dari PLN sama. Kemudian keduanya kiri kanan, ini ke sumber, nah ke beban, ke lampu. Nah, ini ada 2. Kemudian kita sering juga memakai pipa paralon, ya, pipa paralon untuk ditanam di dalam tembok. Yang bisa saya sampaikan. Kalaupun mau lebih lanjut lagi, silakan Anda buka di Google, semuanya bisa terbuka semua, termasuk syaratannya, pemasangannya, mulai dari saklar tunggal, kontak-kontak sampai untuk keselamatan